Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial pola koko anak ya. Pola koko biasa dan pola koko Pakistan. Kemudian ini adalah pola tangannya. Nah, untuk ukurannya kisaran anak 8 tahun sampai 9 tahunan. Nah, jadi teman-teman, untuk koko ini, untuk pola kokonya belum dengan penambahan kampuh jahitan. Nanti ini akan saya jelaskan ya. Dan ini adalah ukurannya. Nanti ukuran ini teman-teman akan saya jelaskan sambil saya membuat polanya supaya jelas. Paham ya? Untuk teman-teman yang mau tahu caranya, simak baik-baik ya supaya tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Oke, kita ke tutorial pembuatan polanya. Baik teman-teman, langkah pertama kita siapkan dulu untuk kertas polanya. Nah, ini kita anggap sebagai kertas pola. Kemudian kertas polanya teman-teman, ini kita lipat dua seperti ini. Nah, saya menggunakan 2 lembar kertas pola teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan 1 lembar kertas polanya, kemudian teman-teman lipat menjadi 2. Paham ya? Baik teman-teman, langkah pertama kita buat dulu garis lurus seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Langkah pertama kita buat garis seperti ini teman-teman. Ini sebagai garis bantu atau garis awalan. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita tentukan untuk panjang garisnya. Untuk panjang garisnya kita samakan dengan panjang baju yang akan kita buat. PB panjang baju 56 cm. Nah, kita buat ukuran untuk garisnya sepanjang 56 cm sesuai panjang baju yang kita ukur dari badan anaknya. Oke, akan saya coba ukur dulu teman-teman. 56 cm. Oke, titiknya sampai sini. Kita perpanjang garisnya ke titik 56 cm. Paham ya? Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk ukuran LB atau lingkar badan. LB lingkar badan 74 cm dibagi 4 sama dengan 18,5 cm. Nah, kita buat ukuran 18,5 cm teman-teman. Mulai dari ujung garis yang paling atas, mulai dari sini ke sampingnya 18,5 cm. Oke, perhatikan baik-baik. 18,5 cm. Nah, titiknya di sini ya. Nah, kemudian teman-teman kita buat garis, kita hubungkan. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya kita tentukan dulu untuk ukuran LK atau lingkar ketiak. LK lingkar ketiak 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Dikurangi 3 sama dengan 17 cm. Nah, kita buat ukuran 17 cm teman-teman. Mulai dari sini ke bawahnya 17 cm. Oke, perhatikan baik-baik supaya teman-teman paham. 17 cm. Oke, titiknya sampai sini. Langkah berikutnya 17 cm ini teman-teman kita bagi 2. 17 cm dibagi 2 adalah 8,5 cm. Oke, titiknya di sini. Nah, paham ya? Nah, langkah berikutnya teman-teman. Langkah berikutnya kita buat garis pada setiap titiknya. Oke, ini sebagai garis lingkar badan nantinya. Lalu yang ini nantinya sebagai garis lebar dada. Oke, berikutnya jangan lupa pada ujung garis yang paling bawah itu kita buat garis dulu ya supaya mudah. Nah, kita buat garis dulu seperti ini teman-teman pada ujung panjang baju ya. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita tentukan untuk lebar garis yang paling bawah. Nah, untuk lebarnya teman-teman kita samakan dengan garis yang paling atas. Dari sini ke sini lebarnya adalah 18,5 cm. Untuk yang bawah kita samakan. Mulai dari sini ke sampingnya 18,5 cm. Oke, 18,5 cm titiknya di sini. Kemudian dari titik yang paling bawah ke yang atas itu kita buat garis, kita hubungkan ya. Nah, ke ujung garis yang paling atas di sini teman-teman ke titik yang kita buat tadi di bawah. Nah, seperti ini, paham ya? Oke, langkah berikutnya teman-teman kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. LL lingkar leher 38 cm dibagi 6 sama dengan 6,3 cm. Nah, kita buat ukuran 6,3 cm teman-teman. Mulai dari sini di garis yang paling atas ya.
mulai dari sini ke sampingnya 6,3 cm. Oke, 6,3 cm. Nah, titiknya di sini. Nah, kelihatan ya. Kemudian untuk ke bawahnya juga sama. Dari sini ke bawahnya kita gunakan ukuran yang sama, 6,3 cm. Oke, 6,3 cm titiknya di sini, teman-teman. Nah, kemudian dari titik yang ini ke titik yang ini itu kita buat garis, kita buat lengkungan untuk kerung leher bagian depan. Nah, dapat dipahami ya, teman-teman? Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran B atau bahu, lebar bahu ya. B, bahu 9 cm. Nah, kita buat ukuran 9 cm, teman-teman. Mulai dari sini ke sampingnya 9 cm. 9 cm titiknya di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian untuk turun bahu anak 8 tahunan atau 9 tahunan itu turun bahunya cukup 2,5 cm untuk yang depan ya. Nah, turun bahunya kita turunkan sebanyak 2,5 cm. Mulai dari sini ke bawahnya 2,5 cm untuk turun bahu bagian depan. 2,5 teman-teman. Nah, di sini titiknya ya. Kemudian kita buat garis. Dari sini ke titik turun bahu itu kita buat garis, kita hubungkan teman-teman. Ini sebagai garis bahu bagian depan nantinya. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LD atau lebar dada. LD lebar dada 26 cm dibagi 2 sama dengan 13 cm. Nah, kita buat ukuran 13 cm teman-teman di garis lebar dada. Mulai dari sini ke sampingnya 13 cm. Oke, 13 cm titiknya di sini. Nah, di sini ya 13 cm. Kemudian teman-teman, ini kita buat titik dulu, jangan dulu buat garis. Nah, kemudian dari garis lingkar badan itu dari sini teman-teman kita turunkan ke bawahnya sebanyak 1 cm dulu untuk mencari kerung lengan sesuai dengan LK teman-teman. Nah, LK itu lingkar ketiak ya. Oke, perhatikan baik-baik, nanti saya jelaskan. Nah, dari lingkar badan itu kita turunkan dulu sebanyak 1 cm. Nah, dari garis lingkar badan kita turunkan dulu sebanyak 1 cm seperti ini. Kemudian kita buat lengkungan untuk kerung lengan bagian depan. Mulai dari sini, ujung bahu teman-teman ke titik lebar dada, lalu ke titik yang sudah kita turunkan 1 cm dari garis lingkar badan. Namun sebelumnya kita buat titik-titik dulu seperti ini teman-teman, jangan dulu buat garis ya. Karena nanti setelah pola belakang jadi, kita akan melakukan pengukuran teman-teman untuk kerung lengannya. Nah, kita buat titik-titik dulu seperti ini, paham ya? Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini sudah jadi untuk pola bagian depan. Lanjut ke pola bagian belakang teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk baju anak teman-teman, untuk koko anak ya, untuk bagian belakang. Nah, dari garis yang paling atas teman-teman, itu cukup kita naikkan ke atasnya sebanyak 3 cm. Nah, untuk anak usia 8 tahunan, kita naikkan ke atasnya sebanyak 3 cm untuk pola bagian belakang. Nah, dari garis yang paling atas di sini ya teman-teman, ke atasnya kita naikkan 3 cm. Oke, titiknya di sini. Lalu ini kita hubungkan, kita perpanjang seperti ini. Paham ya? Kemudian kita buat garis di atasnya teman-teman. Nah, kita buat garis di atasnya seperti ini. Nah, dapat dipahami ya. Ini kita hubungkan teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. Perhatikan baik-baik. LL, lingkar leher 38 cm dibagi 6 sama dengan 6,3 cm. Nah, untuk bagian belakang rumusnya kita tambah 1 cm dari 1/6 lingkar leher ya. Nah, 1/6 lingkar leher adalah 6,3 cm. Kita tambah 1 cm jadi 7,3 cm. Paham ya? Nah, kita buat ukuran 7,3 cm. Mulai dari sini teman-teman ke sampingnya 7,3 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman 7,3 cm. Nah, sampai sini ya kelihatan. Langkah berikutnya
Untuk turunnya cukup kita turunkan 2 cm teman-teman. Mulai dari sini ke bawahnya kita turunkan 2 cm. Oke, 2 cm. Nah, titiknya di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian dari titik yang ini ke titik yang ini itu kita buat garis lengkung seperti ini ya. Untuk kerung leher bagian belakang nantinya. Paham ya teman-teman? Nah, langkah berikutnya kita buat untuk ukuran bahu atau lebar bahu ya. B, bahu 9 cm. Nah, kita buat ukuran 9 cm teman-teman. Mulai dari sini ke sampingnya 9 cm untuk lebar bahunya. Oke, 9 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman kelihatan ya. Nah, di sini. Kemudian untuk turun bahu bagian belakang cukup kita turunkan 2 cm saja. Untuk yang depan tadi adalah 2,5 cm, sedangkan untuk bagian belakang cukup kita turunkan 2 cm saja untuk turun bahunya. Mulai dari sini ke bawahnya kita turunkan 2 cm teman-teman. Oke, 2 cm. Nah, titiknya di sini ya, kelihatan teman-teman. Kemudian kita buat garis. Mulai dari sini ke titik yang sudah kita turunkan 2 cm untuk turun bahu bagian belakang. Kita hubungkan ya, kita buat garis seperti ini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Ini untuk garis bahu bagian belakang nantinya. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LP atau lebar punggung. LP lebar punggung 28 cm dibagi 2 sama dengan 14 cm. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Untuk ukuran LP atau lebar punggung cukup melakukan penambahan 2 cm dari ukuran lebar dada, sehingga hasilnya adalah 28 cm. Jadi yang perlu kita ukur hanya lebar dadanya saja dari badan anaknya teman-teman. Nah, 26 cm ditambah 2 cm adalah 28 cm untuk lebar dada. Untuk lebar punggung maksudnya teman-teman. Nah, dibagi 2 sama dengan 14 cm. Oke, kita buat ukuran 14 cm untuk lebar punggung. Mulai dari sini ke sampingnya 14 cm. Oke, 14 cm. Nah, titiknya sampai sini yang warna biru teman-teman kelihatan ya. Oke, kemudian teman-teman kita buat lengkungan untuk kerung lengan bagian belakang. Nah, mulai dari garis ujung bahu bagian belakang di sini ya teman-teman, ke titik lebar punggung, lalu ke titik yang sudah kita turunkan 1 cm dari garis lingkar badan. Oke, ini juga sama, kita buat titik-titik dulu seperti ini teman-teman, karena nanti kita akan melakukan pengukuran ya. Perhatikan cara membuat lengkungannya supaya teman-teman paham. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita coba ukur untuk kerung lengan bagian depan dan bagian belakang keseluruhannya harus ada sesuai dengan ukuran LK atau lingkar ketiak. LK lingkar ketiak 40 cm. Oke, kita coba ukur dulu teman-teman. Perhatikan cara mengukurnya. Kita ukur untuk kerung lengan bagian depan dulu ya, yang titik-titik warna merah. Perhatikan cara mengukurnya ya. Nah, diputar seperti ini pelan-pelan saja. Oke, untuk bagian depan adalah 19 cm. Untuk bagian depan adalah 19 cm. Ingat baik-baik ya. Kemudian untuk bagian belakang yang titik-titik warna biru teman-teman. Nah, sekarang untuk bagian belakang hasilnya adalah 21 cm. Kemudian kita jumlahkan dengan kerung lengan bagian depan. Yang depan tadi adalah 19 cm, ditambah bagian belakang 21 cm. Hasilnya adalah 40 cm. Berarti sudah pas dengan ukuran LK atau lingkar ketiak, 40 cm. Paham ya? Nah, seperti itu teman-teman caranya. Oke, dan jika terjadi hal seperti ini teman-teman, jika teman-teman membuatnya itu terjadi hal seperti ini, misalkan turun 1 cm itu kekecilan, maka bisa kita turunkan 2 cm. Lalu kita buat titik-titiknya lagi teman-teman. Yang belakang juga sama, kita buat titik-titiknya lagi. Kita ukur ulang.
Nah, jika sudah pas berarti tidak usah diubah. Jika masih kekecilan teman-teman, maka bisa kita turunkan 3 cm ke bawahnya dari garis lingkar badan. Lalu kita buat titik-titiknya lagi, paham ya? Kita ukur ulang, jika sudah pas tidak perlu kita ubah. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Namun jika turun 1 cm kebesaran, maka jangan kita turunkan, kita paskan di garis lingkar badan, paham ya? Nah, seperti itu teman-teman caranya. Karena ini sudah pas teman-teman, jadi ini kita pertebal untuk garis kerung lengannya. Nah, kita pertebal untuk yang depan dulu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pertebal untuk bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami ya. Oke, kemudian untuk bagian depan kita lakukan penambahan 2 cm untuk tempat kancing ya. Nah, mulai dari sini ke sampingnya kita tambah 2 cm atau ke arah luarnya ya teman-teman. Nah, dari sini ke arah luarnya kita tambah 2 cm untuk tempat kancing nantinya. Oke, kita perpanjang seperti ini. Dapat dipahami ya. Kemudian di bawahnya juga sama. Mulai dari sini ke sampingnya. Nah, kita tambah 2 cm untuk tempat kancing. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu ini kita hubungkan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian bagaimana kalau kita membuat untuk koko Pakistan untuk polanya? Oke, simak baik-baik ya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk koko Pakistan. Pada dasarnya untuk pembuatannya rumusnya sama seperti koko biasa. Nah, ini nanti untuk koko Pakistan dan ini untuk koko biasa teman-teman. Cuman kalau untuk koko Pakistan nanti kita tidak melakukan penambahan 2 cm untuk tempat kancing seperti koko biasa. Paham ya? Nah, selebihnya sama cara pembuatannya, rumusnya sama. Dan untuk panjang bajunya kita buat lebih panjang dari koko biasa. Karena biasanya koko Pakistan itu kan panjang-panjang teman-teman, jadi lebih panjang dari koko biasa. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita perlu beberapa penambahan ukuran. Nah, jadi untuk koko Pakistan kita perlu penambahan beberapa ukuran teman-teman. Nah, ini ukuran tadi ya teman-teman. Kemudian untuk koko Pakistan kita perlu penambahan ukuran. Nah, ini adalah penambahan ukurannya ya teman-teman. PP panjang punggung atau panjang pinggang 30 cm, TPG tinggi panggul 15 cm, kemudian LPG lingkar panggul 80 cm dibagi 4 sama dengan 20 cm. Paham ya? Nah, cara membuatnya seperti ini teman-teman. Kita tentukan dulu untuk ukuran PP-nya atau panjang punggung atau panjang pinggang 30 cm. Nah, kita buat ukuran 30 cm teman-teman dari garis pola depan ya. Nah, garis atas pada pola depan yang merah ini teman-teman. Jangan dari pola belakang, tetapi yang ini teman-teman. Dari sini ya. Nah, mulai dari sini ke bawahnya kita buat ukuran sebanyak 30 cm. Untuk PP-nya ya, panjang punggung atau panjang pinggang 30 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian kita buat garis. Nah, ini nantinya sebagai garis lingkar pinggang teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita tentukan dulu untuk ukuran TPG atau tinggi panggul. TPG tinggi panggul 15 cm. Nah, kita buat ukuran 15 cm teman-teman. Mulai dari garis pinggang dari sini ya ke bawahnya 15 cm untuk tinggi panggulnya. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, kemudian kita buat garis. Kemudian kita buat garis seperti ini. Nah, langkah berikutnya pada garis pinggang untuk koko Pakistan itu kan pada pinggangnya terlihat sedikit ramping. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, mulai dari sini pada garis pinggang teman-teman cukup masukkan ke arah dalamnya sebanyak 1 cm. Nah, ini sudah cukup ya 1 cm. Atau kalau misalkan mau lebih kecil 2 cm tidak apa-apa ya. Nah, di sini saya contohkan 1 cm. Dari sini ke arah dalamnya saya masukkan 1 cm supaya nanti tidak terlalu kecil ya teman-teman. Cuman masih terlihat bentuk pinggangnya.
Nah, 1 cm seperti ini. Paham ya? Kemudian, nah dari titik ini teman-teman, ke titik yang ini, itu kita buat garis, kita hubungkan ya. Oke, kita hubungkan teman-teman. Nah, kita buat garisnya seperti ini, sedikit agak lengkung ya. Jangan terlalu lengkung juga, yang penting agak terlihat lengkung teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPG atau lingkar panggul. LPG lingkar panggul 80 cm dibagi 4 sama dengan 20 cm. Nah, kita buat ukuran 20 cm teman-teman di garis lingkar panggul ya. Nah, ini teman-teman yang ini. Oke, mulai dari sini ke sampingnya 20 cm untuk lingkar panggulnya. 20 cm. Oke, titiknya sampai sini. Nah, ini kita perpanjang saja keluar seperti ini. Oke, langkah berikutnya teman-teman. Nah, dari titik pinggang dari sini ke titik lingkar panggul kita hubungkan, kita buat garis. Langsung saja tarik ke bawah ya. Nah, kita buat sedikit lengkung seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita hubungkan dulu. Kemudian pada koko Pakistan bagian bawahnya biasanya dibuat melengkung. Nah, caranya seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, dari garis yang samping dari sini teman-teman, dari bawahnya ya, ke atasnya kita naikkan sebanyak 12 cm. Nah, ini selera saja teman-teman. Bisa 10 cm atau ingin lebih kecil 8 cm juga tidak apa-apa. Di sini saya contohkan 12 cm saja. Nah, 12 cm kayaknya terlalu tinggi teman-teman. Saya buat 10 cm saja. Dari sini ke atasnya saya buat 10 cm untuk lengkungannya. Oke, 10 cm. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian kita buat lengkungan teman-teman untuk lengkungannya. Perhatikan cara membuat lengkungannya ya. Nah, caranya seperti ini. Jangan langsung buat lengkung seperti ini teman-teman, tetapi kita buat agak lurus sedikit seperti ini. Nah, kemudian kita mulai buat lengkungan. Nah, tujuannya supaya lebih mudah pas penjahitan teman-teman. Nah, bagian sininya kalau agak lurus seperti ini itu akan lebih mudah pas penjahitan. Kalau langsung lengkung seperti ini, pas bagian sininya biasanya mengkerut teman-teman. Sulit untuk menjahitnya ya. Nah, seperti ini dapat dipahami. Oke. Nah, kemudian teman-teman, untuk koko Pakistan kan tidak memakai kancing, tidak melakukan penambahan untuk tempat kancing seperti koko biasa. Nanti kan untuk koko Pakistan kita buat untuk kancing bobok seperti ini. Nah, di bagian tengahnya ya. Nah, ini kita anggap sebagai kancing bobok nantinya. Paham ya? Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Kita ke cara pemotongan polanya. Perhatikan cara memotong polanya. Selanjutnya kita buat untuk pola tangannya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman cara pemotongannya. Usahakan pas kita melakukan pemotongan jangan sampai geser. Jadi untuk mengatasinya kita kasih jarum pentul dulu kalau di pola besar ya teman-teman. Lalu kita lakukan pemotongan supaya tidak geser pas kita melakukan pemotongan antara pola depan dan pola belakangnya. Paham ya? Nah, lalu kita pisahkan seperti ini. Ini nanti sebagai pola belakang. Nah, kemudian untuk pola depannya teman-teman, nah, kita potong di garis-garis pola depan ya yang warna merah. Untuk pola belakang yang warna biru itu kita buang.
Jadi langkah pertama kita potong dulu untuk pola bagian belakang ya. Nah, selanjutnya kita potong untuk bagian depannya. Kita buang garis-garis bagian belakang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk koko yang biasa, yang ini teman-teman, ini juga sama, kita pisahkan seperti ini. Lalu kita buang garis-garis bagian belakangnya yang warna biru. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman, untuk bagian belakang, tadi kan kita memotongnya itu berdempetan seperti ini. Otomatis bagian belakang itu ada penambahan 2 cm untuk tempat kancing. Nah, penambahan 2 cm untuk tempat kancing pada pola bagian belakang itu kita buang ya. Karena untuk bagian belakang tidak memakai kancing. Nah, kita buang, usahakan lurus membuat garisnya seperti ini. Kemudian ini kita buang untuk penambahan tempat kancing pada pola bagian belakangnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk pola koko Pakistan yang atas. Kemudian yang bawah ini pola koko biasa. Nah, dapat dipahami ya? Baik teman-teman, kita ke pembuatan pola tangannya. Namun sebelumnya, untuk kertas ini kita anggap sebagai kertas pola. Lalu kertas pola ini kita lipat dua seperti ini teman-teman. Nah, kita lipat ya seperti ini, kita lipat dua. Kemudian nanti kita mulai menggambar polanya itu pada sisi lipatan kertas. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, dan ini adalah ukurannya yang akan saya gunakan di pembuatan pola tangannya. Untuk ukuran LK atau lingkar ketiak, 40 cm ini adalah ukuran yang saya gunakan tadi di pembuatan pola bajunya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Nah, ini adalah ukuran yang saya gunakan di pembuatan pola bajunya. Untuk LK-nya atau lingkar ketiak adalah 40 cm. Jadi untuk pola tangannya juga sama. Kita gunakan ukuran LK atau lingkar ketiak 40 cm seperti pada pola bajunya. Paham ya? Oke, langkah pertama teman-teman kita lanjut ya. Langkah pertama kita buat garis seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, mulai dari sisi lipatan kertas, kita buat garis seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, paham ya? Lalu kita tentukan dulu untuk turun puncaknya. Nah, untuk turun puncak tangan, untuk anak 8 tahun sampai 9 tahunan, turun puncaknya kita buat 9 cm. Kemudian untuk anak sekitar 7 tahun atau 6 tahunan, itu turun puncak tangannya kita buat 8 cm. Nah, karena baju anak yang saya buat adalah anak 8 tahun, maka turun puncak tangannya adalah 9 cm. Nah, ini supaya lebih mudah teman-teman, kita tembak ukuran saja ya. Nah, seperti ini. Kita buat 9 cm untuk turun puncaknya. Mulai dari sini teman-teman, dari garis yang ini ke bawahnya kita buat ukuran 9 cm untuk turun puncak tangan. Oke, 9 cm titiknya di sini. Kemudian kita buat garis untuk nah, ini sebagai garis turun puncak ya. Nah, saya menyebutnya turun puncak teman-teman. Seperti ini caranya. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LK atau lingkar ketiaknya. Perhatikan baik-baik ya. LK lingkar ketiak 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, seperti apa cara membuat ukuran 20 cm teman-teman sesuai dengan setengah LK 20 cm? Nah, caranya seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan angka 0 teman-teman. Nah, ini angka 0. Angka 0 ini kita taruh atau kita letakkan pada garis yang paling atas, pada ujungnya. Sudutnya di sini ya, sisi lipatan teman-teman. Paling ujung di sudutnya, paham ya? Angka 0 kita letakkan di sini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Jangan sampai geser, angka 0 tetap di sini ya. Lalu ini kita geser seperti ini, geser, geser, terus geser teman-teman. Sampai angka 20 cm berhenti pada garis yang bawah atau garis turun puncak, paham ya? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, angka 20 cm berhenti di sini. Lalu ini kita kasih tanda. Nah, seperti ini ya.
Kemudian teman-teman, biasanya seperti ini ya, suka ada yang bertanya kepada saya, Mas atau Bang, kenapa kalau saya membuat pola tangan, lubang tangan pada tangan itu lebih kecil daripada lubang tangan pada bajunya atau pada kerung lengan baju? Nah, jadi caranya seperti ini untuk mengatasinya supaya tidak kekecilan. Perhatikan baik-baik ya, ini adalah rumusnya. LK lingkar ketiak 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, untuk mengatasi supaya tidak kekecilan nantinya, kita tambah 1 cm, jadi 21 cm. Nah, ukuran yang kita gunakan adalah 21 cm. Cara pembuatannya sama seperti tadi, angka 0 kita letakkan di sini, lalu ini kita cari angka 21 cm berhenti di mana. Nah, angka 21 cm berhenti di sini teman-teman. Paham ya? Namun biasanya untuk ukuran aslinya setengah dari ukuran lingkar ketiak 20 cm itu biasanya juga suka ada lebihan sedikit teman-teman. Karena lebih bagus lebih 3 cm pas pemasangan supaya bagus tidak mengkerut. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi di sini saya gunakan ukuran setengah dari LK saja atau lingkar ketiak ya. 20 cm titiknya di sini. Kemudian teman-teman, kita buat garis pada titik ini ke titik yang kita buat tadi untuk setengah dari lingkar ketiak teman-teman. Nah, kita buat garis serong seperti ini ya. Perhatikan baik-baik supaya teman-teman paham dan tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Nah, seperti ini, paham ya? Kemudian kita tentukan untuk PT atau panjang tangan 18 cm. Nah, kita buat ukuran 18 cm teman-teman. Mulai dari sini. Nah, di garis yang paling atas, mulai dari sini ke bawahnya 18 cm. Di sini saya buat tangan pendek ya. 18 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Lalu kita buat garis. Ini sebagai garis panjang tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk LT atau lubang tangan. LT lubang tangan 28 cm dibagi 2 sama dengan 14 cm. Nah, kita buat ukuran 14 cm teman-teman. Mulai dari sini di garis panjang tangan ya. Mulai dari sini ke sampingnya 14 cm. Oke, 14 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian dari titik ini ke titik yang ini itu kita buat garis ya. Nah, kita hubungkan, kita buat garis seperti ini. Nah, dapat dipahami teman-teman. Langkah berikutnya, nah garis yang serong ini kita ukur ya seperti ini teman-teman. Ukurannya adalah 20 cm. 20 cm kita ambil tengahnya, jadi 10 cm. Titiknya di sini. Nah, dari sini ke sini jaraknya adalah 10 cm teman-teman. Kita ambil tengahnya lagi, jadi 5 cm. Titiknya di sini. Kemudian dari titik ini ke bawahnya kita ukur seperti ini. Jaraknya adalah 10 cm sama. Kita ambil tengahnya, jadi 5 cm. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Lalu teman-teman, pada titik yang paling atas, ke atasnya kita buat ukuran sebanyak 1,5 cm untuk anak, untuk pola tangan anak ya. Kalau biasanya untuk koko dewasa kan naiknya 2 cm. Kalau untuk anak cukup 1,5 cm teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada titik yang bawahnya itu kita naikkan ke atasnya 1 cm. Kalau yang atas 1,5, yang bawah 1 cm. Nah, titiknya di sini. Paham ya? Kemudian ini kita buat lengkungan seperti ini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, ke titik 1,5 dari sini ke titik 1,5 cm, lalu ke titik yang 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pembedaannya antara pola depan dan pola belakang, nah kita buat seperti ini ya. Nantinya yang garis warna biru posisinya di depan baju. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dari sini teman-teman, dari pertengahan sedikit ke bawah, itu kita mulai buat lengkungan seperti ini. Nah, paham ya? Nanti yang ini yang biru posisinya di bagian depan baju. Paham ya? Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami. Kemudian supaya nanti teman-teman lebih mudah, kita langsung lakukan penambahan untuk lipatan tangannya. Nah, untuk penambahan lipatan tangan kita buat 4 cm ke bawahnya. Dari sini ke bawahnya kita buat 4 cm untuk lipatan tangan teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. 4 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian kita buat garis.
kita buat garis seperti ini. Nah, langkah berikutnya, dari sini teman-teman kita buat serong seperti ini ya. Nah, seperti ini, paham ya teman-teman? Oke, kita lakukan pemotongan. Perhatikan cara memotong polanya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita buka teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini kita potong di garis lengkung warna biru ya, untuk posisinya nanti di bagian depan. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Oke, ini sudah selesai. Untuk pola tangannya belum dengan penambahan kampuh jahitan. Nanti teman-teman pas memotong kain, kita tambah bagian samping 1,5 cm, ke atas sama 1,5 cm untuk kampuh jahitan, ke samping satunya lagi sama 1,5 cm. Kecuali bagian bawah tidak usah ditambah karena pada polanya tadi kita sudah melakukan penambahan untuk lipatan 4 cm. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pembuatan pola koko biasa dan pola koko Pakistan. Dan untuk pembuatan pola tangannya sama saja ya, seperti yang saya contohkan tadi untuk Pakistan maupun pola koko biasa. Paham ya? Untuk tangannya saya buat tangan pendek. Namun jika teman-teman ingin membuatnya tangan panjang, sesuaikan saja dengan panjang tangan anaknya. Paham ya? Kemudian teman-teman, untuk pola koko ini belum dengan penambahan kampuh jahitan. Untuk koko Pakistan teman-teman, penambahan kampuh jahitan kita tambah 1,5 cm. Kemudian untuk penambahan kampuh lipatan bawah bajunya kita tambah 2 cm. Nah, untuk koko Pakistan penempatan pola pada kain teman-teman, pas kita akan melakukan pemotongan, otomatis kainnya itu, kain yang akan kita potong atau bahan yang akan kita potong pasti kita lipat dua teman-teman, jadi 2 lapis ya. Nah, untuk pola depan dan pola bagian belakang, bagian yang lurusnya ini teman-teman, untuk pola koko Pakistan kita taruh pada sisi lipatan kain karena tidak memakai belahan kancing sampai bawah seperti koko biasa, paham ya? Tetapi memakai kancing bobok, paham ya teman-teman? Nah, seperti itu. Lalu untuk koko biasa, untuk bagian depan kita taruh pada sisi belahan kain ya teman-teman, karena memakai kancing sampai bawah. Nanti untuk kampuh jahitan kita tambah 1,5 cm. Untuk kampuh lipatan kancing kita tambah 3 cm sampai dengan 4 cm. Umumnya biasanya untuk lipatan kancing kita tambah 3 cm. Lalu untuk lipatan bagian bawah baju kita tambah 4 cm sampai dengan 5 cm. Nah, untuk bagian belakangnya posisinya nanti bagian yang lurusnya kita taruh pada sisi lipatan kain. Paham ya? Untuk bagian depannya kita taruh pada sisi belahan kain. Nah, seperti itu dapat dipahami ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.